Ada yang nanya, Kak, reksadana saya udah turun 30-40% nih, gimana saya jual atau nambah dikit-dikit kayak gitu, cut loss atau saya nambah nih. Nah, sebelum bahas itu saya ingin bahas pentingnya conviction, keyakinan pada investasi kita. Kalau kita berinvestasi pada perusahaannya langsung, katakanlah nih Bank BRI misalnya, yang syariah misalnya, ya Bank BRI lah misalnya, contoh. Nah, kita yakin nih perusahaannya gimana, bisnis modelnya gimana, jelas nih perusahaannya tahun ini dapat berapa dan tahun ke depan juga pertumbuhannya udah bisa dipastikan, soalnya historis 10 tahun atau 20 tahun ke belakang itu pertumbuhannya ya CAGR-nya katakanlah 10%, 12%. Jadi bisa diprediksi kayak gitu. Kalaupun harganya turun waktu Covid kemarin jadi 2.500 dari 4.500 ya harga tertingginya, turun ke 2.500, saya masih yakin, conviction, soalnya ini memang bisnisnya juga nggak ada kendala kayak gitu. Jadi mau di bawah atau harganya hancur juga tetap yakin, soalnya bisnis modelnya bagus, aplikasinya tetap BRI Mode tetap bagus kayak gitu, dan manajemennya juga tambah pengalaman kan dalam keadaan krisis. Nah, lain halnya ketika kita investasi ke reksadana saham. Reksadana saham kita manajer investasinya aja nggak tahu, nggak kenal, kita nggak gali secara mendalam. Satu, manajer investasi, terus dana kelolaannya kita nggak tahu berapa, paling jangan-jangan dia dikit, atau kalau semakin dikit kan semakin kurang dipercaya sama orang-orang. Terus yang ketiga ini, portofolio investasi reksadana sahamnya di mana aja. Jangan-jangan kebanyakan di perusahaan gorengan atau perusahaan yang lagi ini kedepannya perusahaan nikelnya bagus atau perusahaan bank digital, terus dia beli di situ waktu pucuk, terus akhirnya sekarang udah turun, padahal IHSG sekarang udah 6.800, udah kembali tertinggi, malah reksadana masih minus 35%, 40% lah. Reksadana saham ya, bukan obligasi. Kalau obligasi kan dia tetap, pendapatan tetap kayak gitu. Nah, gimana kita conviction, yakin bahwa reksadana saham kita baik-baik saja, sedangkan kita nggak tahu nih dia di dana kelolaannya di mana aja, perusahaannya nggak jelas sebenarnya kayak gitu. Bisa jadi itu malah jadi ajang yang nggak baik kayak gitu kan. Gimana ya, maksudnya secara bisnis model kan setiap transaksi juga manajer investasi juga mendapatkan ini fee dari itu. Jadi hati-hati, saran gue nih, cek cek reksadana sahamnya, track recordnya gimana 10 tahun 5 tahun terakhir. Yang kedua, manajer investasinya terkenal nggak dia, atau track recordnya gimana. Yang ketiga, bener-bener lihat nih portofolio di mana aja. Nah, kalau Anda sudah lihat portofolio yang dia misalnya ada 10 perusahaan nih, Anda harus tahu perusahaan mana yang bagus dan perusahaan mana yang buruk. Banyak mana perusahaan yang bagus dengan yang buruk. Kalau 50% lebih perusahaan yang buruk, nggak bagus, nggak bertumbuh lah, bisnisnya nggak jelas lah, bisnis modelnya, nah industrinya juga nggak jelas lah, yang hype saja. Jadi itu tinggalkan. Jadi itu demi kebaikan kalian, karena itu dana kalian yang Anda dapat dari bekerja kayak gitu, bekerja bertahun-tahun, terus Anda investasikan berharap akan bertumbuh kayak gitu kan. Tapi kenyataannya manajer investasinya kurang handal dan kurang terpercaya, sehingga perusahaan yang dipilih pun lebih bukan dilihat atau dievaluasi dari bisnis aspek, tapi berdasarkan grafiknya ini naik turun. Dan kan itu bukan bisnis, bukan investasi, tapi lebih ke trading kayak gitu. Jadi banyak ketidakpastian. Makanya kalau mau bener-bener nih, kalau mau yang pasti ya udah obligasi, reksadana obligasi kayak gitu yang syariah. Tapi kalau mau yang lebih bagus, maksudnya lebih ke bisnisnya, investasinya, kepemilikan saham, lebih baik langsung ke perusahaannya, cari perusahaan yang paling bagus dan harga wajar, dan industrinya bagus, model kompetitornya juga dia menguasai di ininya, di industrinya, dan kedepannya pertumbuhannya masih panjang kayak gitu, masih long run-nya, itu runway-nya masih panjang, jadi pertumbuhannya bisa ini. Seperti misalnya consumer goods atau bank yang misalnya riba ya, yang syariah,
atau perusahaan teknologi. Kalau teknologi di Indonesia masih belum rekomen ya saya, soalnya GoTo juga belum dan masih merugi juga. Tapi kalau di Amerika bisa lewat GoTrade bisa di Google, Facebook, Amazon, Apple. Itu nanti kalau belum paham bisa komen di bawah. Terima kasih udah menonton. Jadi yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga semangat meskipun reksadana sahamnya Anda turun atau IHSG udah kembali tertinggi, malah reksadana saham malah masih minus dari 5 tahun terakhir, minus 5% gimana. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.